Oke, pada video ini saya mau memberikan beberapa permukaan yang akan sering muncul, yang akan sering dikeluarkan, baik dalam tugas ataupun dalam ujian. Tuh ya. Biasanya mungkin dalam soal itu hanya berbentuk gini. Tentukan luas permukaan, tentukan volume dari permukaan bola dan silinder berikut. Misalnya gitu. Mau nggak mau kita harus gambar benda pejalnya, benda yang dibatasi oleh bola dan silinder. Makanya itu pentingnya kita harus mengetahui bagaimana cara menggambar benda pejal. Ya, at least kita bisa membayangkan bendanya seperti apa supaya daerah integrasinya nanti kita nggak salah. Tuh, jadi ini ada 5 bentuknya. Bentuk paling dasar itu bidang, ada bola yang paling sering, parabolida eliptik yang bentuknya mangkuk ya, mangkuk. Perhatikan mangkuk. Terus ada silinder. Ya, silinder ini juga sering. Silinder yang bentuknya tabung, yang naik ke atas. Terus ada silinder yang parabolik, parabol. Namanya juga parabol, berarti dia membentuk parabola. Seperti itu. Nah, di sini ada bijaknya kita menggambarnya hanya di oktan 1 aja. Karena eh, bangun-bangun yang demikian di oktan 2, oktan 3, oktan 4, sampai oktan 8 akan berbentuk sama dengan bangun yang ada di oktan 1, bangun ruang yang ada di oktan 1. Jadi gunakan aja sifat kekongruenan pada bangun geometri. Coba kita lihat bagaimana menggambar bidang. Bidang. Jadi kalau dikasih suatu permukaan bidang seperti ini, maka kita jadikan sama dengan 1. Jadi kita ingat eh, GAR ya di semester 3, di mana yang di bawah X, di bawah Y, di bawah Z ini adalah bilangan-bilangan arahnya. Maka gampangnya untuk menggambar bidang, nanti si X, nih ya, nanti si X akan berpotongan di 6, akan memotong sumbu X di 6, gitu. Akan memotong sumbu Y di 2 di sini, akan memotong sumbu Z di 3 di sini. Tinggal kita hubungkan aja garis-garis ini. Dari 6 ke 3, dari 3 ke 2, dari 6 ke 2. Nah, ini adalah bidangnya. Ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Di sini bisa kita kasih keterangan. Kalau di sini, di bawah, berarti kan Z-nya sama dengan 0. Artinya, hanya yang bagian ini sama dengan 12. 2X tambah 6Y sama dengan 12. Z-nya 0. Di sini berarti bidang apa yang ada bidang di sini? Ini kan bidang X sama dengan 0. Ini bidang X sama dengan 0. Maka di sini hanya berbentuk 6Y tambah 4Z sama dengan 12. Begitupun untuk yang di sini. Ini bidang bidang Y sama dengan 0. Kalau yang di bawah itu bidang X sama dengan, Z sama dengan 0. Makanya Z-nya 0 di sini. Gitu ya. Gini cara menggambar bidangnya. Oke. Nah, itu untuk yang pertama. Terus bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini? Wait, nih, nggak ada X-nya, hanya ada Y sama Z. Ya udah, kita gambar aja. Ya, kita gambar aja. Ini kita bagi lagi jadi 6, maka akan membentuk Y per 2 tambah Z per 3 sama dengan 1. Artinya dia hanya memotong Y di 2 dan Z di 3. Tinggal kita hubungkan. Mana ini garis? Nah, kita tinggal hubungkan ini aja. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya tinggal kita tarik bidang ini. Nah, kita tarik bidangnya sejajar sumbu X. Nah, tinggal kita tarik bidang ini sejajar sumbu X. Gitu. Ini tinggal kita tarik garisnya. Nah, jadi ini adalah bidangnya.
Ini adalah bidangnya. Seperti itu menggambarnya. Jadi dia nggak akan pernah memotong ya. Misal dipotong di X sama dengan K. Ini nih bidang X sama dengan K. Yang bagian bawah belakang ini kan bidang X sama dengan 0. Gitu ya. Ini adalah permukaan bidang yang diminta. Itu cara menggambar bidang. Kalau misalnya nggak ada Z-nya berarti dia akan menaik ke Z. Nggak ada Y-nya berarti dia akan menaik ke Y. Seperti itu. Ya, ini bisa kita hapus. Kita lihat ke bola. Nah, bola bagaimana? Bola gampang, gampang ya. Kalau bola tuh gini. Nah, jadi ini kan bola nih. Kita lihat, kita potong di bidang X sama dengan 0. Kalau kita potong di bidang bawah, kita potong di bidang bawah ini, maka apa yang terjadi? Akan membentuk suatu lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Di Z sama dengan 0. Maka ini adalah lingkaran yang berjari-jari 3, X-nya 3, Y-nya juga 3. Agak jauh ya. Nah, kita buat di sini. Tinggal kita bentuk lingkarannya. Yang bentuk lingkarannya juga hati-hati ya kelengkungannya. Ya, usahakan sebagus mungkin. Tuh, anggap ini udah bagus ya. Nah, ini nih, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, kalau kita misalnya potong di bidang X sama dengan 0, di bidang yang di sini, di bidang X sama dengan 0, maka akan membentuk suatu lingkaran Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Sama juga, berarti di lingkaran yang ada di sini kan. Kita buat 3 lagi, lingkarannya 3 ya. 3 di sini, tinggal kita, nah, tinggal kita buat lingkarannya. Ini adalah lingkarannya. Nah, selanjutnya di bidang yang di samping, di bidang Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 akan kita dapatkan suatu lingkaran X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Tinggal ini kita hubungkan. Nah, dia anggap ini bagus. Hanya di oktan 1. Jadi ini adalah lingkarannya. Daerah integrasinya daerah yang di bawah. Jadi daerah integrasi itu nanti permukaan lingkaran itu diturunkan atau diproyeksikan ke bidang Z sama dengan 0. Akan diproyeksikan ke bawah. Ini adalah daerah integrasinya berbentuk lingkaran ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Seperti itu gambar lingkaran. Sorry, gambar bola ya. Kalau dibilang di oktan 1 doang. Kalau di oktan sampai 8 ini kan berarti di oktan 1 ini ada bentuknya sama oktan 8. Jadi ada 8 bentuk yang seperti di oktan 1. Menghitung volumenya berarti tinggal dikalikan 8 aja. 8 kali volume yang berada di oktan 1. Seperti itu. Oke, gampangnya gitu ya. Ini adalah lingkaran Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Sementara ini X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Ya, lihat ya di sini konsep keruangan kita, membayangkan keruangannya seperti apa. Oke, mari kita lihat ke bentuk yang berikutnya. Ini kita hapus, kita lihat ke bentuk yang berikutnya. Paraboloida eliptik. Biasanya paraboloida eliptik bentuknya hanya berbentuk yang seperti ini. Ya, yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, atau ini boleh aja X sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat, atau Y sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat. Nanti kalau paraboloida eliptik bentuknya Z sama dengan, nanti paraboloidanya atau mangkoknya itu menghadap ke Y. Ya, akan menghadap ke Y. Gambarnya seperti apa ya? Coba kita gambar di oktan 1 dulu. Nanti dia akan menghadap ke Y kan dia. Sorry, ke Z, akan membuka ke Z. Dan maka
Coba kita gambar bentuknya seperti apa. Yang pertama kalau kita lakukan adalah kita bisa membayangkan bentuknya akan membuka ke Z. Kalau kita terusin sampai ke atas kan sampai sangat jauh tuh ya, kita kita batasi aja di bidang Z sama dengan sesuatu. Coba kita batasi di bidang Z sama dengan di bidang Z sama dengan 4. Biar enak ya, biar ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kan lingkaran yang berjari-jari dua gitu kan. Maka ini bisa kita tarik suatu garis eh, putus-putus, atau nggak usah deh, gini aja. Nah, jadi kita tarik ini dua, anggaplah ini dua, dan di sini dua. Maka ini bisa kita tarik suatu ya garis sejajar sejajar si Z. Ini juga garis dari sini sejajar Z. Terus kita tarik lagi di sini. Nah, terus ini kita tarik lagi. Nah, gitu ya. Maka nanti ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 yang berada di bidang Z sama dengan 4, yaitu lingkaran yang ini. Nah, ini adalah lingkarannya. Oke, karena permukaannya paraboloida, maka dia akan berpusat, karena di sini tambah 0, atau di sini tambah 0 gitu ya. Maka dia hanya berpusat di 0,0, berpuncak di 0,0. Tinggal kita tarik agak melengkung ke atas. Nah, gitu. Ke titik yang ada di sini. Kita tarik. Seperti itu ya. Dan ini adalah permukaan yang diminta. Nah, gitu. Inilah permukaannya. Perhatikan permukaannya agak yang di luar ini. Jadi ini adalah permukaan parabola eliptik yang membuka ke Z. Yang Z sama dengan. Kalau X sama dengan, ini di oktan 1 ya. Kalau di oktan eh, melingkar sampai oktan 4, maka tinggal kita kali 4. Karena ada 4 ya. Ada 4. Ini dia kalau misalnya yang ini ya. Yang tambah 0. Tapi apa jadinya kalau misalnya dia ditambahin sesuatu? Kalau misalnya gini, eh, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Berarti nanti puncaknya di satu ini. Ya tinggal kita tarik dari satu. Nah, seperti itu. Tinggal kita tarik dari satu. Nah, itu ya, terlihat ya bentuknya. Ini adalah bentuk bentuk paraboloida yang ditambah satu. Dia membuka ke atas karena di sini masih X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau misalnya negatif X kuadrat min Y kuadrat Z sama dengan, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan negatif Z, nanti dia akan membuka ke Z yang negatif, membuka ke bawah. Gambarnya sama juga. Tinggal kita potong di suatu bidang Z sama dengan negatif 4, negatif 5, seperti itu. Gitu ya. Coba kita gambar bukan membuka ke Z, tapi coba kita gambar yang membuka ke X. Misal, kalau dia membuka ke X seperti apa? Ya, kalau dia membuka ke X, berarti ini kita hapus dulu. Kalau dia membuka ke X akan berbentuk yang seperti ini. Ya, hanya berbentuk X sama dengan. Membuka ke X. Oke, berarti kalau membuka ke X, kita bayangkan nanti dia akan memotong. Ada perpotongan bidangnya. Coba deh kita potong di bidang X sama dengan 4, biar nanti terbentuk suatu lingkaran Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2 kuadrat atau 4. Maka kita dapatkan X-nya di sini, sorry, Z-nya di sini 2, Y-nya 2. Nah, gitu kan. Tinggal kita tarik garis ke, tinggal kita tarik garis ke X. Garis putus-putus saja. Itu ya kan. Nah, gini. Nah, terus ini kita buat sampai sini aja. Ini hanya membatasi bidangnya ya. Jadi kita
membayangkan itu harus kayak betul-betul paham bentuknya dulu nih. Kita lihat dulu bentuknya seperti apa, biar bisa kita membayangkannya. Makanya sering-seringlah melihat GeoGebra. Terlalu jauh ya ini ya, tapi nggak apa-apa. Maka nanti bentuknya seperti ini. Titik yang ini kita hubungkan dengan titik yang di sini. Membentuk lingkaran. Anggaplah ini udah lingkaran ya. Karena dia membuka ke depan dan ini adalah paraboloida, tinggal kita hubungkan aja titik yang dua ini ke titik 0,0. Nih, agak melengkung kita buatnya. Nah, jadi dia membuka ke depan. Membuka ke depan. Itu adalah gambarnya. Seperti itu ya. Di bidang X sama dengan K misalnya. Ini bidang X sama dengan K dan ini adalah permukaannya. Permukaan X sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu kalau dia membuka ke depan. Ke X. Begitupun untuk yang Y, berarti kalau Y nanti dia akan membuka ke Y. Ada nanti suatu lingkaran seperti ini, gitu kan. Lingkaran seperti ini, maka tinggal kita hubungkan dari titik ini ke titik ini, dari titik 0 ke titik ini. Ini dia membuka ke, dipotong oleh bidang Y sama dengan H misalnya. Kalau tadi gimana? Yang di sini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini lingkaran atasnya di bidang Z sama dengan W misalnya, tinggal kita hubungkan ke titik 0,0-nya. Nah, ini adalah gambar eh, parabola eliptik di oktan 1. Bisa kita buat keterangan, oh ini adalah lingkaran. Mana tadi ini adalah lingkaran. eh Lingkaran apa? X kuadrat, sorry, bukan X. Lingkaran Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Kalau kita buat ini 4, gitu ya, karena X-nya 4. Itu jadi sering-seringlah menggambar, melihat permukaannya. Yang terakhir kita lihat tentang silinder. Nih, kalau silinder lebih enak lagi, apalagi silinder yang eliptik. Kalau silinder eliptik berarti kita lihat, kalau dia bentuknya seperti ini, nggak ada Z-nya, nanti dia silinder tabungnya berdiri ke Z. Tabungnya sejajar Z, jadi Z-nya nggak akan pernah dipotong oleh tabung. Maka kalau kita potong ini di bidang Z sama dengan 0, akan membentuk suatu lingkaran yang berjari-jari 3. Hanya 3 di sini, 3 di sini, kita buat, ini agak jauh, nih kita buat eh, lingkaran. Nih, ini 3, ini 3. Nah, lingkaran yang ini kita naikin ke Z, tinggal kita naikin ke Z. Kita naikin secara kongruen. Kita naikin, maka ini akan, kalau misalnya kita potong di Z sama dengan 4 deh. Kita potong di bidang Z sama dengan 4. Ya, ini kita buat seperti ini untuk membatasi bidangnya. Sejajar sumbu X. Tinggal ini kita naikin ke atas. Ya, kita naikin ke atas. Ini juga seperti itu. Tinggal kita naikin secara, ke atas secara tegak lurus. Pakai penggaris ya nanti. Oke. Tinggal ini dihubungkan titik yang ini sama titik yang ini. Nah, ini adalah tabung di oktan 1. Bisa kita gambar di sini adalah Z sama dengan 4, dan ini adalah tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, dan ini Z sama dengan 0, gitu ya. Ini adalah tabungnya. Tabung yang membuka ke Z, karena Z-nya nggak ada. Seperti ini. Apa jadinya kalau misalnya tabungnya X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9, maka dia membuka ke Y. Hanya ada X sama Z, maka tiganya di Z, tiganya di, tiga ya, bukan Z, ini tiganya di sini, tinggal kita buat lingkarannya, kejauhan ya, ini 3 di sini kali ya, nah kita buat lingkarannya, ini ya, tinggal kita tarik ke, tinggal kita tarik ke, nih, tinggal kita tarik dia,
Kita buat gini, kita buat gini, tinggal kita hubungkan. Dah, jadi dia tabung ini nih, ya, perhatikan ya. Jadi dia tabung yang membuka ke Y, seperti itu. Kalau dia nggak ada Y-nya, sama kalau nggak ada X-nya, misalnya Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat, ya udah berarti lingkarannya berjari-jari A membuka ke X. Seperti itu ya. Itu kalau kalau yang eliptik, elips membentuk elips dia, lingkaran. Atau ya, bagaimana yang parabolik? Berarti dia membuka terbentuk parabolik ya. Ya, parabolik biasanya berbentuk yang seperti itu. Bukan biasanya, tapi bentuknya seperti ini. Ini kan perhatikan nih, parabola nih. Kalau dia bentuknya seperti ini, sama kayak silinder tadi, kita gambar dulu di X dan Y-nya. Kita gambar parabola X sama dengan Y kuadrat, atau Y sama dengan X kuadrat, kita gambar parabolanya. Kalau di oktan satu hanya positifnya doang, coba deh kita gambar X sama dengan Y kuadrat. Gambar ini seperti ini di oktan satu. Dia ini akan membentuk parabola ya di oktan satu membuka ke X. Parabola yang membuka ke X karena ini X sama dengan. Kalau yang ini akan membuka ke Y. Kalau yang bagian ini ya, karena dia Y sama dengan. Maka yang pertama dulu X membuka ke X. Kita lihat parabola yang membuka ke X. Harusnya kan kayak gini nih parabolanya. Tapi kita ambil yang positifnya aja karena kita mau potongnya di oktan satu. Ya, jadi kita ngambil yang bagian ini aja. Nah, jadi kita ambil yang bagian ini aja. Nah, nanti bentuk yang ini adalah parabolanya, kita bisa gambar langsung, kita bisa buat langsung X sama dengan Y kuadrat. Bentuk yang ini tinggal kita naikin ke atas. Tinggal kita naikin ke atas. Ini tinggal naikin ke atas ini, dan secara tegak, anggaplah bagus, gitu ya. Terus ini tinggal kita hubungkan lagi garisnya. Nih, nggak bagus ya. Jadi dia gini nih bentuknya. Nggak bagus ya, tapi ya bayangkanlah gimana bentuknya gini ya. Dia membuka ke X tapi dia dinaikin ke Z. Tinggal dinaikin ke Z sama kayak tadi silinder dinaikin ke Z-nya. Coba yang ini. Coba yang ini. Berarti dia membuka ke Y. Berarti yang ini ya. Yang nih, yang ini. Ini tinggal kita naikin lagi ke atas. Tinggal kita naikin ke atas seperti ini ya. Dari sini kita buatnya. Hmm, nah, lebih better ya. Better dari yang tadi. Ini kita bisa buat jejak-jejak. Ini kalau jejak-jejaknya pada bidang-bidang koordinat. Itu kan ini pada bidang Z sama dengan sesuatu, Y sama dengan sesuatu. Nah, ini kalau dipotong pada bidang Y sama dengan K misalnya. Ini bidang X sama dengan 0. Jadi ini adalah daerah. Ini adalah permukaan silindernya. Nah, terlihat ya permukaannya. Permukaannya seperti itu. Gitu cara menggambar ini bisa kita katakan kita kasih Y sama dengan X kuadrat. Terus kalau misalnya ada bentuk kayak gini, hmm, Z sama dengan, bukan Z ya, ya Z sama dengan negatif X kuadrat. Berarti kan nanti membukanya ke bawah, Y ke bawah. Atau gini deh, gini, nggak ada negatifnya. Hanya Z sama dengan eh, ini, X kuadrat. Maka nanti dia hanya Z sama Y, X sama Z membuka ke atas, membuka ke Z. Maka nanti bentuknya kayak gini kan. Nih, gitu.
terlalu panjang ya. Nah, ini adalah membuka ke atas, membuka ke Z. Bagaimana kalau misalnya dia negatif membuka ke bawah? Berarti tinggal gini, tapi puncaknya kita naikin ke atas. Yang tadinya di 0,0 kita naikin ke 4 misalnya. Ke 4. Berarti akan menjadi, eh wait, Z sama dengan 4 min X kuadrat. Karena dia membuka ke bawah, maka ini negatif X. Karena dia di sini positif 4, maka dia akan membuka titik puncaknya berada di 4. Gambarnya akan jadi seperti ini. Membuka ke bawah. Gambarnya seperti ini ya, kalau dipotong di Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau misalnya Z sama dengan 0, titik ini nih titik apa? Titik ini titik apa? Ya udah tinggal kita gambar aja. Kalau kita jadikan 0 sama dengan 4 min X kuadrat sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Positif 2, negatif 2. Tapi kita ambilnya positif 2. Maka ini adalah 2. Karena kalau negatif 2 berada di belakang sana kan. Harusnya kayak gini juga nih dia. Ini negatif 2-nya. Tapi kita ngambilnya hanya yang positifnya aja. Gitu ya. Maka ini tinggal kita tarik ya, tegak lurus dengan Y, ini kita tarik tegak lurus. Sorry, sejajar. Sejajar Y gitu kan. Kita tarik gini, kita buat gini. Untuk membatasi, ini bidangnya yang memotong. Kita buat gini. Nah, bidang Y sama dengan 4, 5 misalnya. Ini adalah bidang Y sama dengan 5. Dan ini adalah permukaan si Z sama dengan 4 min X kuadrat. 4 berarti yang titik puncaknya di 4 ini. Gitu. Itu ya, gak cara gambarnya. Tapi biasanya nanti gabungan. Ya, kita disuruh menggabungkan. Bagaimana kalau misalnya kita gambar bidang datar sama silinder? Oke. Kalau misalnya ada silinder, kita gambar dulu silinder. Silinder yang ini deh, yang enak. Ke atas. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 misalnya. Berarti berjari-jari 3. Maka ini 3 dan ini 3. Ini tinggal kita tarik silindernya ya. Naikin lagi ke atas. Oke, ini juga naikin ke atas. Ini kita buat di sini. Dan ini di sini. Maka ini adalah silindernya. Terus kita memotong dengan garis apa? Dengan garis bidang datar. Misalnya di bidang datarnya kita coba bidang ini deh. Bidang oh, kalau kita buat di sini 4, 4 di sini 3 misalnya. Dia akan menjadi Y per 4 tambah Z per 3 sama dengan 1. Atau 3Y tambah 4Z sama dengan 12. Ini bidangnya. Kita gambar, berarti kan kita gambarnya, eh, kita hubungkan aja sih. Ini kan, tinggal kita hubungkan ini, 3 sama 4-nya, karena dia nggak akan pernah memotong
X kan, makanya kita tarik garis ke sana, ke depan. Ini juga kita tarik garis ke depan sana. Nah, terlihat nanti perpotongannya di mana nih. Ini kita buat gini, ya sebagai penanda pembatas. Nah, ini adalah bidangnya kan. Ini bidangnya yang di sini ya, yang miring-miring ini ya, bukan yang di ini. Ini hanya pembatas. Oke, maka kita lihat perpotongannya dengan si bidang. Di mana mereka berpotongan? Berpotongan di mana? Di sini nih, titik ini dan titik ini kita hubungkan. Kalau bidang akan membentuk suatu, ini kan lengkungan nih, ya kita buatlah melengkung. Nah, seperti itu. Nah, jadi daerah potongnya adalah, perhatikan, dibatasi oleh yang bagian atas dan dibatasi oleh yang bagian samping. Ini adalah daerah pejalnya. Kita nanti disuruh mencari luas permukaannya atau mencari volumenya. Maka tinggal kita, ini adalah daerah integrasinya, daerah yang berada di bidang X sama Y sama, sorry, X, O, Y atau Z sama dengan 0. Bidang atapnya adalah bidang ini nih, bidang datar. Bidang sampingnya bidang si silinder. Bayangkan ya itunya. Jadi seperti itu cara menggambarnya. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Selanjutnya, kalau misalnya bola dengan silinder, ya udah seperti tadi lagi, bola seperti apa? Biasanya coba deh kita buat bola bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Silindernya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Berarti bolanya gini ya, ini 3, ini 3, ini 3, tinggal kita hubungkan bolanya. Ini lingkarannya di sini, ini lingkarannya di sini. Ini 3, 3, 3 yang ada di oktan 1. Selanjutnya silinder, jangan 9 deh. Kalau biar enak berada di dalam, dia 2, 4. Berarti 2, kita gambar warna merah. Berarti di sini 2, di sini 2. Kita buat lingkaran, ya. Ini 2, tinggal kita naikin ke atas. Membentuk suatu tabung. Ya kan, naikin ke atas sampai atas deh, sampai atas. Oke, nah gitu. Ini lingkarannya, ini tabung. Tapi mereka berpotongan di titik ini. Mereka beririsan di titik ini. Tinggal kita buat lagi. Ya, jadi daerahnya itu adalah daerah yang dibatasi di luar oleh bola dan dibatasi di dalam oleh silinder. Berarti daerahnya daerah yang bagian ini nih. Nah, itu daerahnya. Terlihat ya, daerahnya bagian yang bagian-bagian ini. Kalau kita lihat dari depan nih, kalau kita lihat dari atas, dia akan membentuk suatu eh, daerah benda ya. Ini dibatasi di dalam oleh si silinder itu. Sedangkan dibatasi di luar oleh bola. Daerah integrasinya mana? Daerah integrasinya diturunin ke bawah. Daerah integrasinya tidak lain adalah yang bagian ini aja. Nah, ini adalah daerah integrasinya. Itu ya. Nah, ini adalah daerah integrasinya yang dibatasi oleh lingkaran berjari-jari 3, atau dengan kata lain nanti jari-jarinya dibatasi oleh 2 sampai 3 karena ini 2 sampai 3. Ini daerah integrasi untuk R. Ya, selanjutnya kalau misalnya gambarnya berbentuk parabola sama bola. Seperti tadi lagi, gambar dulu parabolanya. Coba kita ambil yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, tambah Z kuadrat sama dengan 9, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Maka ini 3, 3, 3. Tuh, kita gambar bolanya.
Ya, nggak harus bagus-bagus ya. Yang penting kalian bisa membayangkan nanti daerah integrasinya bentuknya seperti apa, siapa yang batasi di atas, siapa yang batasi dari samping, itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat mereka berdua, mereka kan beririsan tuh nanti berpotongan di sini, tapi siapa yang beririsannya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Tinggal kita masukin ke sini Z-nya. Berarti Z tambah Z kuadrat sama dengan 9. Nanti kita dapatkan Z kuadrat tambah Z sama dengan kurang 9 sama dengan 0. Kita dapatkan suatu Z yang positif aja ya, karena nanti ada Z yang di bawah dengan menggunakan rumus kuadratik ya, yang Z1, Z2-nya sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan per 2A akan didapatkan kalau nggak salah ya, tadi baru dikerjain, negatif 1 plus akar 37 per 2. Ini ya, maka nanti dia gini. Nah, ini adalah si gambar warna lain deh. Ini adalah perpotongannya. Tinggal kita buat si parabolanya. Nah, itu ya. Ini adalah bidang. Ini adalah bidang nih. Bidang Z sama dengan negatif 1 plus akar 37 per 2. Ya kan, per 2A. Diskriminannya 37. Seperti itu, maka daerah integrasinya adalah yang di bawah ini. Dibatasi di luar oleh bola dan di dalam oleh paraboloida. Oke, oke selanjutnya. Parabola dengan silinder sama kayak tadi ya. Tapi di oktan 1 misalnya. Sama kayak tadi, di oktan 1. Kita gambar dulu silindernya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Jangan 9 deh, 4 misalnya, biar nggak terlalu jauh. Ini berarti 2, ini 2. Kita gambar dulu silindernya. Ya, ini kita buat 4 karena Z-nya 4. Oke, oke. Tinggal kita tarik. Nah, gini. Ini adalah si silindernya. Karena, wait. Ya, karena di situ paraboloida, tinggal kita hubungkan aja. Yang ini. Nah, darah integrasinya adalah daerah integrasinya. Yes. Daerah integrasinya yang berada di bawah yang ini. Seperti itu. Ya. Ini adalah bidang Z sama dengan 4. Kenapa? Karena ini kan Z nih. Ini. Kita substitusikan ke sini. Berarti Z-nya sama dengan 4. Enak ke gambarnya. Daerah sampingnya ini dipotong oleh bidang X sama dengan 0, ya kan? Ini kan X sama dengan 0. Gitu. Jadi, nggak harus betul-betul bagus gambarnya. Ini hanyalah sketsa biar tahu daerah integrasinya mana. Nanti daerah integrasinya ternyata ini kan 2 nih. Berarti jari-jarinya dari 0 sampai 2. Nanti kita kali seperempat. Kalau diminta oktan 1 doang. Kalau diminta oktan 1, 2, 3, 4, maka tinggal dikali dengan 4. Gitu ya. Mari kita lihat berikutnya. Kalau misalnya silinder sama silinder. Jelas kalau misalnya silinder sama silinder, misal ada silinder gini nih. Ada silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat sama tambah Z kuadrat sama dengan 9. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 9 berarti ini. Kita gambar. Membuka ke Z kan berarti dia. Ya, ini bidang-bidang ininya ya. Nah, ini kita gambar, tarik garis lurus ke atas. Ini juga tarik garis lurus sejajar Z ke atas karena dia akan menaik ke Z. Ini silinder yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan
9. Kalau yang Z kuadrat, maka ini 3, ini 3, dan ini juga pasti 3, karena dimintanya 3. Maka ini kita gambar gini, ya kan? Kita naikin ke kita naikin ke sini kan, ke Y. Tinggal kita tarik garis, kita hubungkan. Ini adalah bidang Y sama dengan K misalnya. Nah, maka daerah yang mereka berdua itu adalah hubungkan aja titik potong ini ke titik potong ini. Nih, dan dipotong oleh bagian belakang sana. Terlihat ya daerahnya. Di bagian atas ditutup oleh si silinder yang warna merah, di bagian samping ditutup oleh silinder yang warna biru. Jadi daerahnya ada daerah yang itu. Bayangkan ya, nanti tinggal dikali 4 kalau 1, 2, 3, 4 oktannya. Terakhir mau kita lihat si paraboloid atas bawah. Ya, kalau biasanya paraboloid itu kan berbentuk X kuadrat. Coba kita gambar yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Berarti gambarnya yang ini, di oktan 1 aja ya. Kita gambar yang ini, ini agak miring ke bawah. Oke, kita gambar dari sini sampai ke sini misalnya. Gak bagus gini. Oke, ya. Terus kita mau potong dengan ini, kita mau potong dengan si silinder yang membuka ke bawah. Membuka ke bawah berarti nanti, coba deh kita potongnya di sini dia. Potongnya di sini. Berarti Z sama dengan, kalau misalnya ini 6, kita ibaratkan ini 4. Oke, 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti nanti gini, membuka ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, akan membentuk satu lingkaran. Kalau di Z sama dengan 0, berarti kan membentuk lingkaran eh, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Atau jari-jarinya di sini 2, di sini 2. Yang pentingnya itu. Maka terlihat mereka berpotongan di titik ini dan titik ini. Maka ini nanti dia membentuk suatu lingkaran, lengkungan ya. Melengkung, harus melengkung ini. Ya, jadi daerahnya mana? Daerahnya yang dibatasi di atas oleh yang warna merah dan dibatasi di bawah oleh yang warna hijau. Itu di oktan pertama. Dan ini bidangnya ya. Maka ini bidangnya di sini kan. Harusnya ini agak ke ini ya, agak gini ya. Terlihat ya bentuknya. Kayak bentuk apa gitu, atas bawah, menutup atas bawah. Daerah integrasinya mana? Daerah integrasinya tidak lain adalah lingkaran ini. Berarti jari-jarinya dari 0 sampai 2. Gitu. Seperti itu ya cara menggambar, ini adalah bentuk-bentuk yang paling paling sering muncul. Oke, saya cukup sekian ya. Jadi kalian harus sering-sering lah melihat GeoGebra, buka bentuk permukaan yang udah dijelaskan tadi yang bagian 5 itu. Dan itu akan sangat sangat membantu ke depannya ya. Mana? Nah ini, yang bagian ini harus kalian pelajari lebih dalam cara menggambarnya. Kalau paraboloid eliptik berarti dia membuka ke Z, kalau X sama dengan membuka ke X, Y sama dengan membuka ke Y. Kalau ini hampir sama dengan yang eliptik, tapi dia membentuk tabung. Ya, kalau kayak gini dia berarti membuka ke Z, nggak ada Z-nya. Kalau dia membuka ke Y, berarti cuma X kuadrat tambah Z kuadrat. Membuka ke X, Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sementara yang bentuk seperti ini, ya, dia akan menaik ke Z, nggak ada Z-nya. Bentuk yang seperti ini, dia akan parabola yang menaik ke X, karena nggak ada X-nya.
Sementara kalau bidang, maka ini harus kita jadikan satu. Maka kedua ruas harus dibagi D, dibagi D, dibagi D, dibagi D yang sama dengan satu. Itu. Sementara untuk bola sendiri enak ya, karena tinggal bola, tinggal kita buat lingkaran di bidang-bidang koordinat. Oke, saya cukup sekian. Kalau masih bingung ya silahkan tanyakan. Thank you.